Nah, gitu ya. Sehingga dengan memberikan rasa hormat kepada guru-guru kita yang telah membuka pintu, yang telah membuka pintu gerbang ke kita sehingga kita bisa membaca, bisa menulis, ya, sehingga kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Nah, sahabat sekalian, untuk malam ini sesuai tema, ya, sesuai tema yaitu kita temanya apa? Ada yang ingat? Temanya apa? Silakan. Ya, nggak ingat semua, minimal ada ujungnya ke awalnya, tengahnya, gitu. Rutinan malam Senin. Rutinan malam Senin. Rutinan malam Senin itu nama kegiatannya. Nah, kalau materinya, kira-kira apa yang di player itu? Pijat refleksi dengan teknik terapi raka diri untuk gangguan pikiran. Gangguan pikiran. Nah, Ada gerak serang. biar tidak terganggu. Berarti malam ini saya sengaja Suaranya ada gempa. melakukan Suaranya ada pantulan. untuk rutinan malam ini, saya tidak akan menampilkan PPT ya atau PowerPoint materinya, tapi saya langsung akan mengajak berkomunikasi. Karena di sini kalau berbicara pikiran, ya ada yang tahu pikiran itu apa? Silahkan. Bahasa kita aja lah, jangan percis seperti di buku, seperti di Google. Yang tersirat aja pas kita ngedengar pikiran itu apa, silakan, bebas. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Silakan. Bayangan, Pak, bayangan bukan. Mana Bu? Pikiran itu bayangan, imajinasi. Bayangan, imajinasi, Ide, gagasan, ide, gagasan, gagasan, ilham, ilham. ilham, Sesuatu yang tersirat. sesuatu yang tersirat. Wah, banyak saya nih materi ini. Harapan, Wah, keinginan. Gimana? Tadi ada yang ngomong nggak kedengeran? Harapan, keinginan. Harapan, keinginan. Oke, saya batasi dulu ya. Nah, sekarang saya batasi dulu. Nah, selanjutnya saya nanya lagi. Di mana terjadinya pikiran ini? Hati dan otak. Hati dan otak. Pertanyaannya gendrung. Hah? Pertanyaannya gendrung, jadi ada gema suaranya gitu, Oh, jadi nggak ada jelas. gema ya? Soalnya ini apa? Suaranya dua emang. Oh, nggak Soalnya gendrung. HP sayanya suaranya nggak keluar, nggak muncul. Nah, ini jelas udah. Jelas ya? Jelas. Oke, berarti pikiran itu terjadi di, ada yang nyebut di hati dan di otak.
pikiran di otak. Otak kecil dan otak besar, otak kiri, otak kanan. Di otak ya, sama Pak Gin di otak. Ya, otak kiri, otak kanan, atau otak kecil, otak Otak besar. kiri, otak kanan. Nah, kan gini, saya di awal waktu di grup menyampaikan kita mulai jam 19.50. Nah, terus siapkan buku. Nah, seolah-olah saya di situ sedang berbicara sendiri. Seolah-olah di situ mencerminkan saya itu sedang berbicara dengan dua belah pihak gitu ya. Tapi yang ngasih soal saya, yang jawab saya, nah, kan gitu. Nah, di situ mencerminkan itu sedang adanya komunikasi ya, gitu kan. Nah, maka di situ rekan-rekan membaca sehingga disitulah indera kita berfungsi ya. Indera kita berfungsi, salah satunya mata. Kalau rekan-rekan membaca di grup, berarti indera yang berfungsi itu mata ya. Kalau sekarang rekan-rekan di Zoom, berarti indera yang berfungsi itu adalah telinga, kan gitu. Nah, kalau kita bersentuhan, berarti indera yang dipakai adalah praba, kan? Itu praba, terus rasa, kan gitu. Itu ya, rekan-rekan. Nah, itu. Jadi itulah nanti yang akan menghasilkan sesuatu, ya, gitu. Tuh salah satunya. Kita acak dulu ya, acak dulu. Nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Gitu. Karena kenapa kok Pak Teddy begini gayanya? Ya inilah teknik raksa diri ya, raksa diri ya. Artinya apa? Yang namanya gangguan pikiran berarti ada gangguan. Berarti kalau tidak ada gangguan berarti pikirannya sehat, kan gitu. Maka agar pikiran sehat, maka saya akan ajak Anda berpikir, kan gitu. Gitu ya. Itu. Oke. Nah, di sini masih banyak ya yang yang mengertikan tentang pikiran ini, gitu kan. Nah, banyak. Nah, cuman malam ini kita harus bisa berani mengambil suatu keputusan, suatu alternatif bahwa pikiran menurut raksa diri ini atau menurut kita yang kita sepakati ini, pikiran itu apa, kan gitu. Tadi kan saya lihat pas saya tanya, pikiran itu kan ada imajinasi, ide gagasan, hilang. Berarti kan masih banyak ya, masih banyak yang berseliweran di sana. Nah, terus tempatnya ada yang bilang di hati, ada yang bilang di otak, kan gitu. Nah, ini masih samar, kan gitu. Nah, gitu ya. Konsep Nah, dan gagasan. Ya, maka kita malam ini mau diajak berpikir, karena temanya itu adalah gangguan pikiran, maka sekarang kita akan diajak untuk berpikir. Nah, maka saya akan menggunakan pembelajaran malam Senin ini dengan metode ya tanya jawab, kan gitu. Oke, nah, sekarang kalau berbicara raksa diri, pertama pijat refleksi. Kok ada hubungannya nggak pijat refleksi dengan pikiran, dengan raksa diri? Apa yang menjadi
apa yang menghubungkannya kan gitu. Nah, di situ pijat refleksi. Kenapa saya pakai istilah pijat refleksi di sana? Pertama, karena pijat refleksi yang sudah ada KKNI-nya, SKKNI-nya, kan gitu. Maka kita menggunakan unit kompetensi yang ada di SKKNI pijat refleksi, kan gitu. Oh, kan Pak Teddy pijat refleksi mah hanya pijat, relaksasi. Ya, itu di umum. Tinggal tahukah Anda bahwa pijat refleksi itu lebih ada yang lebih hebat lagi dari yang kita kenal sekarang kan gitu. Itu kan. Itu satu. Kenapa saya pakai istilah pijat refleksi di awal tema itu? Karena kita merujuk pada SKKNI pijat refleksi. Di situ, terus yang ke pokok kalimat dari tema yang kedua, kawan-kawan mohon dicatat ya. Karena saya dari awal di grup sudah menyampaikan siapkan buku catatan. Berarti nanti itu ada maksud dan tujuan. Ya. Jadi kalau yang tidak melaksanakan ya akan berbeda nanti hasilnya. Oke, kita kembali. Kita kupas mengenai judul tema dulu. Nah, pijat refleksi. Kenapa ada kata pijat refleksi? Kenapa di situ ada kata raksa diri, terus di sana juga ada gangguan pikiran, gitu kan? Saya jawab, pijat refleksi. Kenapa saya pakai istilah pijat refleksi? Karena dalam pijat refleksi itu yang sudah ada SKKNI-nya dan kami mengambil SKKNI yang pijat refleksi. Itu ya. Dan ingat, pijat refleksi yang ada di kita, pijat refleksi yang ada di kita, di Hatra Indo ini, itu berbeda dengan pijat refleksi yang umum, gitu kan. Jadi pijat refleksi yang di kita itu bukan hanya berbicara pijat, ya. Bukan hanya berbicara organ, anatomi, gitu ya, fisik atau jasad. Tapi di sini ada hal lain ya, itu kita sambung dengan nama istilah raksa diri, kan gitu, raksa diri. Maka di situ ada kata raksa dan ada diri. Berarti raksa itu bisa jaga atau waspada atau lebih berhati-hati, gitu ya. Nah, terus di situ diri. Nah, maka kalau berbicara diri bukan hanya berbicara jasad, ya. Berarti berbicara diri itu akan meliputi beberapa hal, itu ya. Pertama jasad secara anatomi, yang kedua pikiran, yang ketiga kulub, ya. Nah, dari mana dasarnya jasad atau akal atau pikiran terus kulub? Nah, itu merujuk pada keterangan dari hadis, ya, itu Ibnu Majah, ya, itu bahwa manusia itu hidup itu diri itu meliputi jasad, ya, terus akal, terus kulub. Di situ kulub itu jamak dari kolbi, ya, jamak dari hati. Berarti kalau jamak berarti ada banyak, berarti ada nanti di situ ada nafs, ya, ada kolbi itu sendiri, terus ada namanya satu titik yang rahasia yang kita tidak akan mengetahuinya, gitu. Terus yang terakhir ada ruh. Nah, yang rahasia, titik yang rahasia dan ruh itu kita tidak bisa dipelajari oleh kita karena itu hak prioritas Sang Pencipta, ya. Jadi bukan hak prioritas kita. Yang oleh kita bisa pelajari itu hanya sebatas dari tadi jasad kita bisa pelajari, ya.
akal kita bisa pelajari, terus nafs atau nafs itu satu karunia yang Allah berikan, yaitu kecenderungan, keinginan sesuatu, keinginan gitu ya. Itu kita bisa pelajari. Terus yang terakhir hati itu sendiri, kolbi, itu bisa kita pelajari karena ada keterangan-keterangannya yang nanti akan dibahas di lain waktu. Yang itu raksa diri ya. Yang selanjutnya ada namanya gangguan pikiran. Berarti di situ dengan teknik raksa diri ini kita bisa bagaimana kita bisa mengatasi gangguan pikiran. Maka kalau udah ada kata gangguan pikiran, berarti pikirannya sudah terganggu. Maka kalau lawan dari gangguan pikiran berarti lawan dari pikiran yang terganggu, lawannya berarti pikiran sehat, kan gitu. Pikiran sehat. Nah, kalau merujuk tadi ke hadis Ibnu Majah bahwa pikiran itu atau akal, berarti akal itu ada di kepala. Ya. Akal itu ada di kepala. Itu berarti yang ada di kepala itu adalah otak. Nah, gitu ya. Yang ada di kepala itu adalah otak. Gitu. Nah, maka secara anatomi kita bisa pelajari otak itu nanti ada otak bagian depan untuk apa, terus otak juga ada kanan dan kiri, terus otak tengah, terus ada yang di samping, terus ada yang di belakang. Itu ya. Nah, itu nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang sekarang disebut pikiran sehat. Pikiran sehat itu, sekarang gini dulu, akal ini kan untuk berpikir. Nah, berarti tujuan atau fungsi dari berpikir itu sendiri apa? Fungsinya? Ada yang tahu fungsi dari pikiran? Oke, saya jelaskan dulu. Jadi akal ya disebut sehat manakala aliran informasi ke otak. Jadi aliran informasi ke otak sehingga otak ini gitu ya bisa menilai dan jadi lancarnya informasi ke otak sehingga otak bisa berpikir dan menilai, kan? Itu fungsinya otak itu, jadi untuk berpikir dan menilai, gitu. Ya, berarti kalau lancarnya informasi, berarti informasi yang masuk ke otak melalui apa, kan gitu. Oke, berarti kalau disebut pikiran sehat atau akal yang sehat, manakala aliran informasi yang masuk ke otak ini lancar, ya, sehingga otak bisa berpikir dan menilai, kan? Gitu.
biar berkembang ya. Ada yang ditanyakan dulu atau ada yang ditanggapi dulu dari yang saya sampaikan, silakan. Biar kita berkembang ya. Silakan. Silakan. Saya harap malam ini aktif karena karena judulnya kan untuk mengatasi gangguan pikiran kan. Nah, silakan. Iya. Gunakan dulu teknik, kan ini mah yang kita mau bangun kan teknik raksa diri. Nah, tapi biar hidup, silahkan Anda menyajikan juga, gitu ya, sehingga kita mencari titik temu, gitu ya. Siap. Silahkan. Iya. Boleh ngobrol? Boleh bicara? Sangat boleh. Iya, otak itu ini mah yang ini aja yang ingatnya ini mah. Otak itu kan terbagi dua, ada otak kiri, otak kanan. Ya, otak kanan itu kan untuk halusinasi, untuk melamun, untuk merangkai kata-kata, emosional dan sebagainya. Otak kanan tuh, untuk otak kiri itu berhitung, untuk marketing dan sebagainya. Jadi fungsi otak itu ya terbagi dua itu sendiri, ya antara otak kanan itu untuk kata-kata, untuk melamun, untuk berpikir, ya pokoknya untuk hal-hal yang kaitannya imajinasi lah. Sementara otak kiri itu hal-hal yang konkret gitu. Seperti itu kalau berkaitan dengan otak. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan berpikir, jadi tergantung kita otaknya mana yang dominan. Apakah otak kanan, apakah otak kiri. Yang kedua, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu diterjemahkan oleh dua otak itu gitu. Ya kalau dominannya otak kanan, ya dia lebih imajinasinya panjang gitu, ngelamunnya gitu kan, gitu. Itu ya kalau yang masuknya otak kiri misalkan dari 1 tambah 1 ya 2 ya itu diterjemahkan. Ya itu betul salah satunya tadi yang dijelaskan tadi. Jadi informasi yang didapat itu yang akan diterjemahkan oleh otak kiri dan otak kanan, itu saja. Tergantung apa yang masuknya dulu gitu. Siap. Terima kasih Pak Gin. Nah, Siap. silakan yang lain. Karena makan. Saya makan, saya mah. Kenapa? Silakan yang lainnya. Ayo biar berkembang karena kita kan mau mengatasi masalah pikiran nih. Karena dari pikiran ini bisa menghasilkan sesuatu, bisa merusak, bisa mengamankan, bisa merusak, bisa mengamankan, kan gitu. Bisa tentram, bisa merusak. Maka kita bangun. Saya pengen tahu pikiran-pikiran Anda terbentuk dari mana, kan gitu. Ya. Karena Pola pikir. Gimana Pak Gin? Iya, pola pikir tergantung lingkungan. Kalau gaulnya dengan penjual ya pola pikir kan jadi penjual. Kalau gaulnya di ruang pijit ya pemikirannya pemijit. Jadi tergantung apa yang masuk itu yang kita pikirin. Seperti sekarang, apa yang disampaikan di Sugeng Kottedi itu yang kita pikirin. Betul sekali. Nah, maka saya pengen sehingga kita dari semua kan pasti pikiran kita ini semua beda karena gaulnya apa yang dibacanya, gaulnya kata Pak Gin kan tadi gaulnya beda. Nah, makanya kita nanti ambil kesimpulan bareng-bareng gitu kan. Ada titik samanya nanti di mana, nah, sehingga berarti begini nih, gitu kan, sehingga nanti akan ada tahap selanjutnya yaitu kulub, nanti berperan kulub untuk apa kan gitu. Jadi pikirannya berarti hanya untuk ini.
Jadi pikiran itu bukan penentu kan gitu. Tapi sekarang kadang pikiran menjadi penentu kan gitu. Nah, harusnya pikiran itu hanya sebagai yang tadi mengolah kan gitu, mengolah, berencana, terus memberi Mem- penilaian gitu kan. Mempertimbangkan, menimbang ya, memutuskan pikiran itu. Apa Bu? Menimbang, memutuskan, mempertimbangkan. Oke, kata Ibu pikiran. Nah, ini kan ada pengembangan nih kata Bu Pikar, pikiran itu memutuskan. Bunda Lili, Kenapa? Bunda Lili ini. Bunda Lili yang maaf. Iya, Bunda kirain teh non. iya ini akunnya banyak. Ya, tadi memutuskan, menimbang, Sesuatu. dan sesuatu. Nah, sedangkan kalau pikiran bisa menentukan nanti bahaya. Apakah kalau dari sudut pandang saya, kalau pikiran menentukan itu bahaya, nggak akan aman, kan gitu. Nggak ada suaranya. Ayo, jangan takut, semua harus ngomong karena Kan kita sedang pikiran itu kan memproses informasi yang kita dapat kan, nanti membuat apa kesimpulan sendiri. iya, betul. Untuk mencapai tujuan. Betul sekali, Bu. Jadi emang pikiran itu ya mengolah, merencanakan, itu betul. Itulah fungsi pikiran. Tapi kadang-kadang pikiran informasi itu jangan terlalu diekspos dulu, harus dipikirkan secara matang. Takut ada yang salah bila keluar kata-katanya. Maka kata Bu Epi, sehingga maka kalau kita mau mengucap atau bersikap harus benar-benar diolah matang. Nah, berarti dalam pikiran ini udah bisa menilai kan mana yang harus diucapkan, mana yang yang jangan diucapkan. Nah, sehingga di situ nanti ada yang tersembunyi di sana yang mempengaruhi pikiran kan. Ucapkan misalnya saya ningali Kang Gingin. Kang Gingin teh gagahnya. Berma pinter, gagah. Kalau dipikir ya Rekening, aduh, nggak dipuji rekening didinya keren, bisa didinya keren. Nah, berarti itu bisa menyenangkan, kan gitu. Tapi bisa aja begini, kata Kang Gingin teh, didinya mah nyelok mungkin, cuman basa-basi. Nah, berarti satu sisi dari ucapan, Kang Gingin ganteng, diucapin nama saya ganteng, gagah, pintar. Nah, tapi ada nanti reaksi itu ada dua, ada yang satu senang, ada yang satu curiga, ya naon ya, jadi kan gitu. Nah, itu pasti akan terjadi. Kenapa bisa terjadi begitu? Misal Harus tabayun dulu kan, Mas, kalau bahasa Islamnya. Oke, tabayun betul. Ya kan ini sedang tabayun kan, sedang menjelaskan sejelas-jelasnya. Kan dari ucapan manis juga, dari ucapan manis yang saya beri contoh. Kan Gingin ganteng, gagah, pinter. Fitnah. Satu sisi harapan saya mah menyenangkan, tapi katakan Gingin fitnah, gitu kan? Nah, itu kira-kira kita bisa simpulkan nih. Berarti
yang muncul itu kalau senang berarti positif, kalau menjadi misalnya kalah wah didinya mah ayah kahayangna, misalnya ayah kahayangna muji urang ya, berarti bisa negatif atau bisa jaga-jaga gitu kan. Betul. Ya betul, boleh nambahin nih. Kalau berbicara tentang informasi itu kalau nggak salah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah awal-awal itu dijelaskan ada 3 golongan orang menerima informasi. Yang pertama itu menerima seperti misalnya ayat kabar baik teh alif lam mim dzalikal kitabul la raibah. Ya, ada yang langsung menerima, langsung sami'na wa ata'na, menerima dengan privilege. Ada orang yang nolak, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum, tuh informasi teh. Yang ada yang munafik gitu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Jadi pura-pura nerima, pura-pura senyum, cek dalam bahasa Sunda mah beungeut yang hareup hate mungkir lah gitu. Jadi dalam menerima informasi atau masukan atau ada kabar, orang itu dalam pikirannya itu ada 3, ada yang menerima langsung positif gitu, ada yang nolak, dan ada yang kita beungeut yang hareup hate mungkir gitu. Itu Ketua. Kan keren, akhirnya bisa menyimpulkan berarti akan terbentuk model. Ya betul nggak, Wamin? Jadi dari komunikasi maaf. Nah, dari komunikasi ini saja kita menghasilkan ilmu loh malam ini dari Pak Gin itu dengan komunikasi aktif ini melahirkan berarti ada 3 model, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang munafik, kan gitu. Ini keren kan? Nah, terus menolak juga. Berarti menolak itu kan tidak melaksanakan mungkin gitu ya, Pak Gin ya? Iya, lebih ke karena tidak melaksanakan menentang tadi seperti dicontohkan Kang tadi, lalu saya dijawab fitnah aya maunya, kan itu artinya penolakan. Bahkan kan kalau menurut Al-Qur'an ketika informasi datang itu kadang dia langsung melakukan peperangan baik dengan perbuatan, lisan, cacian. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim tadi seperti itu. Bukan hanya menolak tapi biasanya timbul reaksi mulutnya, bisa ke perbuatannya gitu. Nah, coba nih mulai mengerucut lagi nih dari tadi ada yang langsung dari menolak. Mungkin menolak itu ada 2 hal ya. Mungkin bung pusing saya mah mau kan gitu. Mungkin itu mah bisa masalah, bisa nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya Itu dia udah pembahasan paham nih, tapi sifat dasar punya manusia. curiga, maka dia melawan misalnya. Berarti di situ akan terjadi perang mulut kayak atau berantem. Di situ kan. Nah, berarti manakala yang penyampai tujuannya positif, tapi yang menerimanya negatif dari tujuan kita positif, sebetulnya berarti permasalahannya itu dari berarti yang menerima informasi itu kira-kira kalau berpikirannya negatif atau membalasnya negatif berarti pikirannya negatif. Nah, coba ada yang menemukan nggak keterangan bahwa yang omongannya negatif maka pikirannya negatif. Kalau omongannya positif ya bisa negatif, bisa positif di dalam pikirannya, kan gitu. Ada nggak ya dasar Tergantung yang hukum? menerimanya kan, sikap-sikap dasar manusia itu. Ada yang nuduh misalnya ayah mauna. Sebetulnya yang bilang ada maunya itu pikirannya dia yang ngomong negatif atau sebetulnya
Apa yang terjadi? Kan yang lain nih, Pak Gingin udah banyak sumbangsi nih dari masalah berpikir. Gitu. Nah, nanti ketemunya biar kita menjadi berpikir sehat, kan gitu. Ya, ini merenungi segala sesuatu gitu Pak. Berpikir itu kan merenungi segala sesuatu yang bersumber dari akal atau kolbu kita, spiritualitasnya. Betul, betul Bu. Cuman kita belum ke tahap kolbu, masih kita iya? mengolah di pikiran. Oke. Ya, Ada itu Kang Ted di dalam hadisnya sebagai muslimah, inadoni inda abibi, pikiran teh aku terang prasangkamu, kan itu. Baik prasangka negatif jadi negatif, prasangka pikiran buruk jadi buruk. Contoh gini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan isi kepala. Contoh saya mau belajar refleksi malam ini, pikiran kan, makanya akan terwujud jadi aplikasi. Jadi pikiranmu itulah takdirmu, atau tadi bahasa agamanya inna doni inda abibi. Kekuatan pikiran ya kan? Gitu. nah ini yang saya maksud. Berarti ucapanmu itu adalah pikiranmu. Hadis apa itu? Ingda doni ingda abibi, keapal saja kan pernah dan gue. Kita cari sama-sama. Ini sebagai ini. Nah, jadi coba kalau sudah tahu bahwa kalau ucapan jelek kita misalnya, si itu mah, jelemana rakus. Nah, misalnya saya ngomong, Kang Gingin mah jelemana rakus. Nah, sebetulnya saya sedang menceritakan Pak Gingin atau sedang menceritakan diri saya? Isi pikiran. Pakai telur semua. Pakai telur semua. Coba. Ceritakan diri sendiri. Apa yang saya pikirkan? Kalau kita ngerujuk ke yang tadi Pak Gingin sampaikan, dan itu valid ya, karena ada keterangan hadisnya ya. Kalau saya misalnya ke Bunda Lili, misalnya Bunda Lili mah orangnya jahat, serakah. Nah, misal saya ngomong ke Pak Gingin, sebetulnya kalau Pak Gingin udah tahu ilmu, pas saya ngomong kejelekan orang lain, Pak Gingin udah tahu ilmu. Nah, dari sudut Pak Gingin sebenarnya udah bisa menilai, berarti siapa yang jahat? yang bicara. Oh iya. Karena kan kalau membicarakan orang lain berarti kita juga akan dibicarakan oleh beliau kan? Oleh mereka juga. Oke, kita sedikit-sedikit kita ngebahasnya yang sesuai keterangan. Betul tadi. Nah, cuman kita merujuk yang tadi disampaikan Pak Gingin bahwa ucapanmu adalah pikiranmu. Nah, sehingga kalau orang yang berilmu, yang sudah tahu ilmu, gitu ya, sudah tahu ilmu bahwa ucapanmu adalah pikiranmu, manakala kita berhadapan dengan orang yang sudah tahu ilmu, sedangkan kita menjelekan orang lain, misal Bu Lili mah orangnya serakah gini, nah, saya ngobrol dengan Pak Gingin, nah sebetulnya Pak Gingin pasti akan senyum. Pak Gingin terpengaruh nggak sama omongan saya kira-kira? Enggak. Enggak kan? Tidak, karena udah punya prinsip. Pak Gingin tidak terpengaruh. Karena saya tidak menginginkan pikiran seperti itu. Pikiran saya tidak terbawa untuk menanggapi, merespon itu. Karena dalam pikirannya bukan itu yang dipikirkan. Nah, karena Pak Gingin sudah tahu ilmu. Positive thinking. Ucapan Pak Teddy itu adalah cerminan di pikiran Pak Teddy. Berarti Pak Teddy sendiri yang, maka yang Pak Gingin akan tersenyum, betul nggak? Iya. Kalau Pak Gingin tidak tahu ilmu,
Bisa nggak Pak Gingin kepancing misalnya karena Pak Gingin ngebela saya misalnya. Kepancing nggak Pak Gingin? Bisa ngomporan. Nah gitu rekan-rekan. Jadi gangguan pikiran salah satunya tadi apa? Berarti salah satunya berpikir negatif. Ya. Betul nggak? Kalau mau sukses kan kita harus selalu berpikiran positive thinking kan? Positive thinking. Nah, ini kita di sini harus belak-belakan ya. Jadi ngomong-ngomong apapun, ini kan kita sedang diskusi ilmu, maka kita belak-belakan. Jadi nggak usah apa. Kita hanya memberi contoh atau apa. Maka saya memberi contohnya juga kan ke yang ada di sini aja ya. Contoh. Nah, jadi biar kita bisa menyimpulkan bahwa berarti setelah kita tahu satu bahwa dari setiap ilmu itu yang nyampe keluar itu akan menghasilkan tiga tadi yang kata Pak Gingin, yaitu ada yang menerima dan melaksanakannya, ada yang menolak, ada yang pura-pura menerima padahal mah di dalam hati tidak menerima kan gitu. Nah, kalau sama saya ditambah lagi satu, ada yang kebingungan. Ya bisa ikut-ikutan, bisa menolak juga, bisa tidak melakukan karena kebingungan, karena tidak tahu, kan gitu. Nah, itu nanti kita rumuskan, nanti saya akan rumuskan dari itu ya. Satu berarti akan menghasilkan kenyataan yang tadi ya. Dengan informasi itu ada yang menerima dan melaksanakan, ada yang memahami tapi menolak, ada yang tidak memahami tapi mengikutinya, ada yang tidak memahami dan tidak melaksanakan, kan gitu. Berarti ada 4. Nah, itu di situ nanti akan udah kesimpulan 1 itu. Yang selanjutnya tadi bahwa ucapanmu adalah pikiranmu. Berarti Nah, pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan, Pak. ya. Nah, untuk perasaan nanti Pak, kita masih membahas di dalam pikiran. Ya, pasti akan berhubungan dengan perasaan, nanti akan berhubungan dengan nanti ada yang siapa yang mengomando, itu pasti itu ada. Nah, nanti cuman saya di sini akan menggojlok dulu biar sama-sama paham nih yang terjadi di isi otak. Sehingga kita ke depan bisa memfungsikan otak ini dengan benar gitu maksudnya. Karena kan yang membedakan manusia dan makhluk lain itu karena ini kan, ya otak. Tapi kan hewan pun ada otak. Nah, cuman apa yang menjadi beda? Dengan kita mampu mengolah dan merencana sehingga bisa menilai, maka manusia itu yang membedakan bisa mengalternatif. Jadi mana yang harus diucapkan, mana yang tidak. Itu yang menjadi pembeda dari makhluk lain. Nah, agar kita biar paham dulu, oh jadi otak teh ke sana akhirnya. Nah, jadi tinggal nanti perasaan atau komando nih hati mau diucapkan lah baiklah kayak. Jadi ada yang refleks. Nah ini berhubungan dengan refleksi ya. Jadi jujur refleks weh. Usi itu mah itu refleks. Itu kan refleks karena melihat langsung ngomong, itu refleks. Refleksi kan gitu. Nah, gitu. Ada yang benar-benar sadar, oh ini saya lagi menjelekkan dia nih dengan tujuan saya pengen menghancurkan dia. Itu mah dia sadar, berarti ada yang mengomando, yaitu yang tadi berarti perasaannya jelek. Nah, jadi kita biar memahami dulu sebetulnya pikiran itu hanya apa gitu kan. Rekan-rekan, ada yang menanggapi nggak dari masukan tadi Pak Gingin ya mengenai hal yang ada yang menerima, terus
bahwa pikiranmu, ucapanmu adalah pikiranmu. Coba ada yang menanggapi nggak? Ada yang bisa mau menambah atau mau menanggapi atau mau mengcounter, silahkan. Mohon maaf Pak, saya baru masuk, baru bisa menanggapi ini tentang temanya apa Pak tadi. Mohon maaf. Nah, tadi terima kasih Pak Ajat sudah bertanya. Berarti sesuai tema, apa yang terjadi di Pak Ajat kira-kira? Ya, kalau yang terjadi di saya mah, ya tadi itu teh lah, apa namanya ya? Bisa dibilang tentang pengalaman-pengalaman hidup lah, gitu. Tadi kan Pak Ajat, maaf Pak, saya baru masuk. Kan gitu ya? Ya Pak, ya. Maaf. Nah, Pak, maaf saya baru masuk. Apa sih temanya? Hmm. Tanya, kalau sesuai dengan materi ini, apakah sehat, apakah tidak, itu kira-kira Pak Ajat? Oh, kalau tentang masalah itu Pak, ya alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Coba yang lain. Kita harus gentleman, ini diskusi ya, jangan ada yang tersinggung ya. Kita diskusi. Iya, Pak Ajat Diskusi. kan baru masuk. Tapi nggak apa-apa. Iya, boleh saya bicara. Lanjut, silakan. Pak Ajat kan baru masuk, tentu dia belum dapat informasi gambaran apa yang dipikirkannya, kan baru masuk. Ini teh apa yang dibahas? Salah satu mungkin nggak baca temanya, makanya saya terbaca karena belum ada informasi yang masuk ke otaknya, gitu aja. Nah, gitu. Berarti Bisa posisi dibilang Pak begitu. Ajat sehat atau terganggu? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat posisi saya sementara ini. Pak Ajat itu posisinya Gimana Pak? Gimana? Pak Ajat itu Gimana, posisinya tidak sehat, tidak sakit. Kenapa? Karena dia belum dapat informasi. Nah, sedangkan Pak Ajat ada di grup Atra Indo. Ya saya baru menyimak, soalnya saya baru beres-beres terapi gitu, makanya saya langsung masuk. Apa Pak Ajat ini nggak apa-apa ya. Saya mohon maaf nih, Ya. karena ini kita sedang membahas ilmu. Ilmu itu harus gamblang dan harus jelas. Ya. Tapi di sini Ya. bukan berarti Pak Ajat sakit karena emang sakit pikiran gitu, bukan. Tapi karena tadi diterjemahkan bahwa sakit itu adalah lancarnya informasi ke otak sehingga otak bisa berpikir dan menilai. Nah, sedangkan Pak Ajat baru nanya, sedangkan di grup ada kan informasi itu ada berupa lisan, ada berupa tulisan. Nah, sedangkan informasi ini kita masuk ke grup itu kurang lebih kalau nggak salah hari Jumat. Kan gitu, terus diingatkan lagi hari Minggu tadi pagi. Nah, terus diingatkan lagi sama saya. Nah, artinya kalau merujuk ilmu yang tadi saya sampaikan, nah, tadi berarti terganggu. Nah, terganggunya berarti apa? Karena Pak Ajat tidak melihat grup. Tidak melihat, membaca. Betul nggak? Betul. Kalau ke sana. Ya, kalau merujuk ke sana mah Berarti gitu. Pak Ajat itu sakit, pikirannya bukan sakit, tapi kalau dilihat dari ilmu emang sakit. Karena apa? Tidak melihat grup. Kan gitu. Nah, terus yang jadi masalahnya tidak melihat itu. Nah, kembali ke materi yang tadi pagi, apakah menolak, apakah yang golongan ketiga atau golongan ke-1? Kalau golongan ke-1 nggak mungkin terjadi begini. Betul nggak? Kalau golongan kedua mungkin bisa terjadi. Kalau golongan ketiga bisa terjadi juga. Atau yang lainnya silakan. Betul nggak? Kalau kita melihat ke ilmu. Merenungi segala sesuatu.
yang bersumber dari hati untuk memahami kehendak Ibu, Allah. jangan teori terus. Kita ini kan sedang pelatihan. Jadi kenyataan sekarang yang terjadi langsung tuntas biar kita Kenyataan, oke. diajar berpikir gitu. Jangan teori terus, teori mah banyak di Google, tinggal dibuka, pikiran adalah ketemu. Tapi kita mau mempraktekkan, kan pelatihan itu adalah suatu proses untuk menerapkan menjadi sikap, kan gitu. Mengerti, Disebut iya. kompeten itu kita menguasai pengetahuannya, skill dalam prakteknya sehingga memiliki sikap, itu kan. Nah, judulnya kita bagaimana mengatasi gangguan ini. Contoh yang terjadi sekarang, Pak Ajat terganggu. Berarti harus diperbaiki. Bagaimana? Berarti Pak Ajat perbaikannya apa kira-kira? Karena habis capek nerapi kan Pak tadi, Pak Ajatnya. Kan dari Jumat. Ya. Jadi mulai Mencari informasi sebelumnya. jadi ini menurut saya ya, solusi bukan ke saya atau ke siapa saja. Solusinya adalah satu, mulai berpikir, disimpan di dalam alam bawah sadar bahwa hari Senin malam Senin itu ada meeting Zoom. Nah, itu jadi ditanamkan di situ di otak, disimpan Iya, gitu kan. betul. Biar nggak Sesu- lupa ya, benar. Terima kasih. Jadi Terima kasih. solusinya adalah mulai ke diri dengan menanamkan sugesti bahwa setiap hari Senin itu misalnya jam 8 ada meeting Zoom. Nah, itu pertama. Yang kedua, tanamkan juga ke diri untuk selalu membaca informasi yang penting yang berkaitan dengan ilmu refleksologi. Ya, seperti itu aja mungkin. Iya, Nah, betul. itu maksud saya. Terima kasih Pak Ajat jadi contoh. Gak apa-apa Pak Ajat, di sini kan bukan mau ini lah. Ini kan terjadi di kita Ya. semua. Iya, nggak apa-apa, santai saja. Makanya tadi saya masuk itu berhubung hal-hal yang perlu disampaikan itu kan karena kita belum masuk gitu. Belum masuk, dan sedangkan di situ di Hatra Indo kita tidak mengenal tentang, tidak membaca tema, artinya tema tentang olah pola pikir. Yang saat itu kan dari olah pikir. Itu cuman informasi doang sih yang di Hatra Indo. Itu cuman ilmu-ilmu itu. Ya. Cuman untuk dari Ya, temanya nggak apa-apa, belum Pak tahu. Ajat. Ini juga sambil pelajaran ya. Pak Iya. Ginggin, ini perkenalkan Pak Ajat. Beliau Salam adalah kenal, sekretaris Yayasan Bumi Setia Berbakti. Ya, beliau juga menjadi ketua di Purwakarta. Masya Jadi Allah. kenapa saya berani gitu juga? Nah, itu sahabat saya, Pak Ginggin. Ya, bagian dari Purwakarta. Salam kenal Pak Ajat. Iya, sama-sama Bu. Maaf saya baru masuk udah beberapa minggu malam Senin. Saya karena banyak kegiatan-kegiatan. Gitu ya. Jadi Alhamdulillah saya ya suka Pak. berantem jeung Pak Ajat pada mah emang keur ngabahas Ya, ilmu mah nggak gini. apa-apa. Kalau di Purwakarta mah kieu, Pak Gin, lamun kita sedang ngebahas ilmu di Purwakarta siga nu berantem. Karena malam Senin itu termasuk kita bentrok. Ya, selain daripada terapi kita juga bukan ini Pak. Ada Ya, kegiatan-kegiatan itu. Saya Pak Ajat, ilmu Ya. saya, kenapa kita sering lupa? Satu, karena memang saya pribadi tidak memprioritaskan. Satu itu. Betul. Iya. Nah, bagi saya pribadi, karena yang kedua, ketika terjadi kelalaian, mungkin tadi kita tidak menganggap ini penting di otak kita, sehingga banyak saya pribadi kadang terlewat. Barusan saya juga masuknya karena Bu Leni ngisi lagi grup di otak Iya, itu kan. sama Bu Nini terima kasih banyak diingetin, betul. Iya, betul. Semoga dapat tertanamkan lah tiap hari Senin kita bisa silaturahmi tiap malam Senin ya. Betul, saya juga kepikiran baru saja ku Teh Leni dikirim grup. Oh iya ya, meeting. Ya memang saya pribadi tidak terlalu memfokuskan, dalam artian bukan tidak memfokuskan, karena mungkin banyak kegiatan, parebut ejeng bakat dan sebagainya. Parebut ejeng bakat. Gitu. Fokus kita terbagi-bagi lah. Iya. Keren. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi semua harus bicara sehingga di sini akan menemukan
gangguan-gangguan pikiran itu tadi ketemu dari kata Pak Gingin, lalai, itu berarti gangguan pikiran. Terus tadi tidak memprioritaskan, itu kan itu maksud saya. Jadi rekan-rekan, kita sebagai bangsa yang kuat, jangan terus tergantung oleh ilmu yang ada di Google tapi kita harus bisa mencipta sesuatu gitu. Ya, jadi jangan disuapin, kita harus bisa minimal kita dalam berpikir, nanti kita bisa mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam pendidikan. Jadi jangan terus tergantung wah ilmu dari luar hebat, tapi bukan berarti saya tidak menghargai, bukan, tapi memperlihatkan bahwa kita ini bangsa yang kuat. Kita ini dicipta sebagai makhluk alternatif, ya. Dicipta sebagai kita harus jadi pemimpin, maka harus punya keberanian. Ini. Nah, terima kasih Pak Gingin, Pak Ajat. Silahkan yang lainnya. Malam ini harus menghasilkan sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Jadi saya tidak mau belajar itu formal. Wah, ini adalah pikiran adalah tekniknya begini, gitu kan. Jadi kita harus bisa pikiran ini terus bisa tadi mah dari ini membayangkan sesuatu itu mengeluarkan ide gagasan itu kan berarti takut ngomong, takut salah, itu berarti kerusakan di dalam pikiran. Ya, takut bicara, takut salah, itu kan itu pikiran, penyakit pikiran. Berarti penyakit pikiran tadi lalai, kedua takut, ya, takut salah, kan gitu. Terus tidak prioritas, gitu kan. Ada lagi nggak? Izin bicara ini, Akang. Silahkan, semuanya harus bicara ya. Iya, ini ini ya termasuk pikiran itu kita harus selalu merekam. Kadang mengingat kadang usia ya, kita mendapatkan informasi dari manapun, sumber manapun, kadang kita tidak bisa merekam di pikiran, di otak ya. Otomatis apakah dengan seperti halnya pikiran kita mengolah ke sana, berarti pikiran kita sakit kan, intinya kan ada gangguan. Kita tidak bisa merekam ya, intinya di situ. Jadi kita untuk mensimulasi ke sana kan nanti tujuannya ke sana. Istilahnya untuk menguatkan dari pikiran kita untuk merekam sesuatu. Intinya sesuatu itu harus masuk di pikiran kita. Sehingga kedepannya mungkin untuk memutuskan ataupun bahkan untuk mengambil sesuatu yang penting, hal-hal yang penting untuk bicara atau bahkan melakukan tindakan itu kan dari pikiran semuanya. Otomatis perekaman itu yang paling utama intinya. Hal positif maupun negatif untuk keputusan berikutnya berarti kan dari perekaman. Itu aja. Terima kasih ya Kang. Ya, terima kasih Pak Didik dari Kediri. Nah, berarti fungsi akal atau pikiran itu merekam, menyimpan, kan gitu. Apakah ini harus ada yang hafal atau enggak dihafal, jangan, atau kenapa sih harus dihafal? Kan suka gitu ya. Gitu. Ini langsung lanjut nih, dari tadi udah ketemu ya obrolan dari awal dengan Pak Gingin, dengan Bu Lili. Tadi banyak yang saya ambil ya, banyak kita bisa menemukan penyakit pikiran, bisa menemukan akan menghasilkan dari Pak Gingin itu 3 golongan, terus ditambah lagi nanti ada 2 golongan lagi, kan gitu. Terus tadi ditambah lagi oleh Pak Didik itu pikiran ini, otak ini ada yang fungsinya nanti sebagai penyimpan. Nah, nanti otak mana nanti kita bahas yang selanjutnya. Nah, berarti ada sesuatu di dalam otak itu yang harus fungsinya untuk menyimpan. Karena di dalam kehidupan emang ada, kalau berbicara yang sudah nanti ke dalam tatanan hidup ya, ada yang harus hanya dipahami. Nggak usah kata-kata itu nggak usah mirip, ya. Contoh misalnya apa sih kegiatan rutin malam Senin itu? Misalnya kata saya, rutinan malam Senin adalah suatu kegiatan yang untuk belajar bla 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 misalnya. Nah,
Apakah harus mirip misalnya? Nah, kalau itu karena itu nggak ditentukan, nggak jadi sebuah hukum, itu nggak usah mirip. Tinggal apa yang Anda pahami aja tentang malam Senin. Gitu. Jadi ada jawaban itu harus mirip setiap kalimat, setiap nada nanti gitu. Ada yang tidak usah mirip tapi tujuannya sama ke sana, kan gitu. Yang penting pokok kalimatnya maknanya sama. Gitu ya. Contoh, coba sebutkan contoh sesuatu kalimat yang harus dibacanya atau diucapkannya harus mirip. Apa kira-kira? Di dalam kenyataan hidup. Saya tanya, lagu Indonesia Raya harus sama nggak atau harus boleh ngarang kita yang nadanya sama tapi kata-katanya boleh nggak dibedain? Tidak boleh kali. Harus sama. Jadi lagu Indonesia Raya nggak boleh dikarang misalnya jadi Indonesia misalnya jadi bukan tanah airku misalnya Indonesia tanah air kita misalnya bisa nggak? Indonesia banyak korupsinya, itulah Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kalimat itu harus dihafal. Contohnya lagu Indonesia Raya. Nah, contoh dalam bacaan sholat. Surat Iya, Al-Fatihah harus sama nggak dengan aslinya? harus sama. Gitu betul. Nah, jadi di kenyataan pun ada sesuatu yang harus sama dan harus juga silahkan munculkan kreatif Anda. Nah, biasanya yang harus sama itu udah dihukumkan misalnya, udah diketok palu, disepakati misalnya. Surat Al-Fatihah ini segini 7 ayat dan ayat pertama ini udah ketok palu, set dikitabkan. Nah, itu tidak boleh dirubah. Nah, kalau sesuatu yang tidak dikitabkan atau tidak diundang-undangkan itu tidak boleh dirubah. Lagu Indonesia Raya itu kan udah disepakati, udah di SK-kan, udah dibikin peraturan. Begitu isinya ya, tidak boleh dirubah. Jangan sesuka pagingin kayak tadi misal Indonesia tanah air kita, tanah kan gitu nggak bisa kan gitu. Tak kurang lebih begitu ya rekan-rekan. Sekarang udah mulai malam ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak yang dari tadi awal? Silakan. Saya jadi notulen nih, saya yang mencatat. Mulai dari pengertian, ya. Terus apa? Menghasilkan gol apa? Silakanlah. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Atau gini, menurut Anda, gaya bicara saya begini pun ini merupakan salah satu teknik rasa diri bukan? Iya, betul. Itu, maka karena kalau ngobrol dengan saya mah kadang supaya pusing apa tadi itu. Nah, naon diomongkan. Nah, tapi kalau orang yang jeli, oh maksudnya ke sini guys. Ya, silakan. Ada yang menyimpulkan lagi. Iya, ini Pak Teddy. Yang lain aktif dong. Ini Pak Teddy, saya mungkin ya sedikit banyak nanti kalau ada kekurangan ya mohon maaf. Jadi dari pikiran yang ada gangguan itu tadi kesimpulannya kan kita setidaknya bisa mendapatkan informasi dari manapun, intinya entah itu positif atau negatif, kita untuk merekam.
setelah ada rekaman di otak kita untuk memutuskan apakah ini perlu dilanjut seperti halnya rutinan seperti ini, misalnya rekaman kita kan sudah dikunci di otak untuk jam sekian hari ini, kemudian selanjutnya kita memutuskan mengikuti atau tidak. Otomatis di situ pikiran kita mengarah ke positif kalau mengikuti. Intinya seperti itu. Jadi masalah halnya ilmu yang didapat masuk diterima atau tidak itu tergantung individu masing-masing orang. Jadi pikiran itu sendiri fokusnya intinya untuk merekam semua data yang masuk sehingga tujuan kedepannya arahnya itu jelas seperti dikatakan Pak tadi itu kita tidak boleh merubah kata-kata apapun yang dari ilmu raksa diri. Seperti halnya pijat refleksi yang kita pelajari di situ ada titik-titik. Nah, otomatis kita tidak boleh merubah titik-titik itu sendiri. Otomatis titik-titik itu harus hafal, istilahnya bahasanya seperti itu. Dari raksa diri sudah cukup baik. Saya anggap acungi jempol betul. Saya beberapa kali mengikuti setiap malam Senin, itu banyak ilmu yang saya dapatkan. Otomatis di pikiran kita itu semuanya tergantung individu masing-masing untuk merekam dan menyimpan dan mengaplikasikan untuk ke yang lain lah, istilahnya ke orang lain atau apa ilmu yang ada itu sendiri. Dah cukup itu aja Pak Teddy. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Didik atas tanggapan atas penilaian yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah itu membuat saya senang. Gitu ya. Silakan Pak Ginggir. Iya, pikiran kalau boleh dibuat pemisalan di ibarat sebuah pemerintahan gitu kan, dibuat kerajaan, pikiran itu otak itu ibarat menteri itu yang menimbang seluruh ide-ide gagasan dan yang memutuskannya adalah presiden atau raja gitu. Jadi kesimpulannya ya seperti itu, otak itu pikiran itu ibarat menteri-menteri yang memberikan pertimbangan-pertimbangan sementara keputusannya ada di raja gitu, yaitu hati. Gitu aja kesimpulannya. Keren. Berarti pikiran itu adalah menteri pelaksana ya, hanya pelaksana. Raja itu di hati, dada. Keren. Terima kasih Pak Gin. Dan betul ya. Kenapa sekarang jadi kacau? Karena mahkota malah disimpan di kepala. Harusnya mahkota itu disimpan di dada. Karena kacau. Silakan. Yang lain ayo. Malam ini yang bisa baru menyampaikan kesimpulan-kesimpulan nih Pak Didik, Pak Gin. Silakan yang lainnya. Harus berani. Nah, karena takut bicara ini salah satu gangguan pikiran. Ya, takut mengungkap sesuatu itu adalah pikiran. Saya kasih pengertian bahwa ruang ini bebas. Jadi kalau ada yang sakit hati ya biarin itu biar tersiksa oleh pikirannya sendiri. Karena kita di sini bukan mau menceritakan, tapi kita di sini mau mencari sebuah kesimpulan ilmu yang ilmiah ya dari apa yang rekan-rekan lakukan ya. Ya. Silakan. Malam ini adalah ruang diskusi. Maka di dalamnya adalah orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang benar-benar mau mencari sesuatu yang menjadi dasar, kan gitu. Sehingga kalau ada yang sakit hati atau tersinggung, berarti belum bisa ya berpikir yang benar. Gitu kan, berarti kalau kesinggung sebetulnya dia pikirannya sedang jelek atau sedang kawur, kan gitu. Tapi kalau yang pikirannya sehat, ya tadi kan kita di sini udah ada kasih judul bahwa kita sedang mengatasi gangguan pikiran. Jadi kalau ada yang masih ragu, takut ngomong, itu pasti masih terganggu. Terus ada yang kesinggung, misalnya, mudah-mudahan Pak Ajat nggak kesinggung sama saya, kan gitu.
Silakan. Oh, enggak apa, santai. Justru itu sengaja biar membuka pikiran. Mantap, mantap Pak Ajat. Yalah kalau nggak diungkapkan nggak bakalan baca atau pikiran. Ini katanya Sesar Lembang udah aktif ya. Gimana Nah, orang Bandung? lagi Sesar mikir Lembang. ini masih Ibu pikirannya lagi mikirin Sesar Lembang, bukan mikirin ini. Iya, tiba-tiba kepikiran Sesar Lembang. Ya, berarti itu pikiran ibu merajuk ke situ tuh. Lembang pikirannya. Oh. Kan gini, di mana raksa diri ini adalah suatu ilmu yang menyatu dengan alam. Manakala kita menyatakan kita mau membangun kebenaran, maka alam itu akan merespon. Dengan gempa itu adalah merespon bahwa kita ini sedang melakukan, mau menegakkan kebenaran, maka alam merespon. Jadi jangan takut ada gempa di sana, berarti itu udah yang merespon reaksi kita. Berarti di sana ada tanda-tanda yang negatif ke kita, kan gitu. Nah gitu ya. Ada lagi? Ada banyak. Ya, jadi tong kagetnya, lamun raksa diri sudah mulai ini banyak gempa, banyak perang makin jadi-jadi, kan mau menghapus kedoliman. Tapi bukan dengan tenaga kita, biarkan Allah dengan ilmunya yang bukan kita mah ngobrol kebenaran aja, ngobrol yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, sehingga yang nanti munafik sama Allah dihancurkan, kan gitu. Saya rasa udah cukup malam. Nah, oke, jadi hari ini alhamdulillah untuk berbicara gangguan pikiran, kita sudah menemukan di sini bahwa kesimpulannya disebut pikiran sehat, yaitu lancarnya peredaran ilmu, ya, atau lancarnya peredaran ilmu, atau lancarnya peredaran informasi ke otak, ya, sehingga otak bisa berpikir dan menilai dengan benar. Itu ya kesimpulan pertama. Berarti lancarnya peredaran ilmu ke otak, ya, sehingga otak bisa berpikir, ya, bisa mengolah tadi ya, bisa merekam, ya, bisa apa lagi? Bisa mengeluarkan ide gagasan gitu ya, bisa memvisualisasikan dan menilai sesuatu itu dengan benar. Nah, gitu kan? Berarti sebaliknya, kalau pikiran sakit atau akal yang sakit, maka tersumbatnya itu bisa karena matanya ditutup, ya, atau telinganya ditutup, atau hatinya yang ditutup, udah menolak. Itu berarti disebut sakit, ya, sehingga informasi ke otak itu tidak nyampe, kan gitu. Itu pengertiannya. Keduanya, bahwa apabila seseorang sudah menerima informasi, maka seseorang itu akan menghasilkan beberapa golongan atau beberapa tipe, ya. Satu, tipenya yaitu dia memahami dan mau melakukan, ya. Jadi kalau pikirannya itu sudah berjalan, tidak ada sumbatan, maka akan menghasilkan tiga, kata Pak Ginggin tadi, 3 golongan ya. Nah, tapi kita simpulkan bareng-bareng. Berarti yang satu, setelah pikiran atau akal ini difungsikan, maka ilmu itu akan diterima dan paham, ya. Setelah paham, mau mengikuti. Tipe orang satu segitu, ada yang golongan itu. Yang kedua, ilmu itu masuk, paham,
oh ini benar, ini tapi sikapnya menolak, kan gitu. Berarti yang satu menerima, paham, melaksanakan, ada yang menerima, paham, menolak, yang ketiga dia menerima, tapi hati menolak, tapi ucapan pengen terlihat mendukung, sehingga itu menghasilkan golongan yang munafik, pura-pura gitu ya, pura-pura mendukung. Nah, yang keempat tadi ada yang acuh tak acuh, saya mah teuing bung lieur, kan ada yang gitu ya, sehingga orang yang gitu ya bisa kadang ke bawah, bisa kadang enggak. Itu ya, jadi dari hasil pikiran tadi. Maka setelah itu akan ngambil kesimpulan juga bahwa penyakit-penyakit di pikiran itu salah satunya tadi lalai, ya. Terus takut berbicara, terus berburuk sangka, ya, buruk sangka, terus tidak memprioritaskan, ya, apa lagi ya? Ya acuh tak acuh sama lalai ya, ya. Nah selanjutnya maka tadi pikiran disimpulkan bahwa pikiran itu hanya, kalau kata Pak Gingin, pikiran itu menteri, jadi hanya pelaksana. Nah berarti di situ ada yang mengomando, ya. Nah, nanti siapa yang mengomandonya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Nanti kita jawab di lain waktu. Nah, sehingga pikiran ini setelah tahu, maka pikiran itu meneruskan ke seluruh organ. Kalau harus jalan berarti menginstruksikan kaki. Kalau misalnya harus dipegang berarti si otak menginstruksikan tangan. Kalaulah misalnya harus bicara berarti si otak menginstruksikan mulut, kan gitu. Nah, dari malam ini maka otak bagian mana ya yang bisa memerintah kaki atau meneruskan, bukan memerintah, yang memerintahkan tadi hati ya. Nah, kita belum sampai ke hati, berarti otak itu hanya penerus, ya. Penerus. Nah, ke kaki. Berarti nanti minggu depan kita bahas otak bagian mana yang memerintah, yang meneruskan ke kaki, yang menyimpan, itu kan yang apa? Yang mengolah, yang berencana. Nah, nanti minggu depan dari kesimpulan hari ini kita bisa menyimpulkan berarti minggu depan kita akan menghasilkan sebuah ilmu yang luar biasa, dan kita sepakati bareng-bareng akan menghasilkan ilmu yang luar biasa. Jadi kita bukan dari menurut si A, menurut si B, tapi kita mengolah langsung dari sumbernya langsung, yaitu dari alam semesta, dari Quran, ya, dari Sang Maha Pencipta. Nah, sehingga kita menghasilkan ilmu yang kita sama-sama pahami, sepakati atas dasar keikhlasan, ketulusan. Ya. Yang mudah-mudahan yang setiap malam Senin di sini itu orang-orang yang benar-benar tulus tadi ya, yang mau mencari atau mencipta sesuatu yang benar sehingga akan membawa kehidupan yang sehat dan sejahtera. Nah, mungkin dari saya segitu, karena waktunya sudah malam, saya rasa saya tutup ya. Nanti setelah ditutup kita ada momen foto-foto dulu ya. Dan seperti biasa kita akan diberikan latihan-latihan soal. Ya. Terus bagi yang belum menerima sertifikat yang kemarin, nanti mohon maaf saya sibuk banget ya. Nanti mungkin minggu ini kita selesaikan. Kemarin mau diselesaikan Jumat, ada lagi acara yang mendadak. Nah, cuman untuk besok Senin, Selasa, Rabu saya fokuskan di sini. Jadi ada yang program masuk atau yang baru pun nama saya ditutup. Udah, saya mau menyelesaikan menuntaskan utang saya kepada rekan-rekan ya.
Ya segitu rekan-rekan, atas keberhasilan malam ini saya ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Teddy. Ada sesi foto bareng. Lagi dipoto Pak, lagi dipoto. Ya, kita tutup. Selamat beristirahat, selamat malam. Semoga sehat selalu. Ya, pamit.